warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Aditya, nomor induk mahasiswa 2011 90419. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kondisi Islam pada masa penjajahan Jepang. Sejak kedatangan pertama kali Jepang di Indonesia langsung mendapatkan sambutan yang positif dari rakyat Indonesia. Hal tersebut karena Jepang dianggap membawa kebaikan rakyat setelah dijajah Belanda ratusan tahun. Harapan itu dikuatkan oleh rakyat karena ingin keluar dari penjajahan kolonial Belanda. Namun semua harapan itu hanyalah palsu karena kebijakan politik dari Jepang tidak jauh berbeda dengan kebijakan dari kolonial Belanda. Kedatangan Jepang di Indonesia membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan dari Belanda. Jepang masuk dengan mulus karena mendapat dukungan dari ormas Islam yang menjadi penentang Belanda. Lama-kelamaan rakyat Indonesia sudah tidak simpati lagi dengan kebijakan pemerintah Jepang yang menjadikan daerah jajahannya untuk melebarkan area kekuasaan dengan mengambil alih sebagian negara jajahan sekutu di penjuru dunia. Pada tahun 1942 didirikan Bait al-Mal oleh Wiranata Kusuma di Bandung. Organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi dan membantu rakyat. Bait al-Mal menampung penyaluran zakat dan membagikannya kepada rakyat yang kekurangan. Keberhasilan organisasi ini untuk membantu rakyat dan memperbaiki perekonomian mampu mendapatkan perhatian dari pemimpin Islam di Jakarta. Kemudian diciptakan sebuah organisasi yang baru bernama Majelis Indonesia atau Masumi yang merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Setiap kiai dan ulama secara pribadi dapat menjadi anggota dari Masumi. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang jauh berbeda dengan pada saat kebijakan dari kolonial Belanda. Jika kolonial Belanda yaitu memiliki tujuan kristenisasi atau menyebarkan agama Kristen atau Nasrani, menanamkan agama tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sedangkan yang dilakukan oleh kolonial Belanda atau pemerintahan Belanda yaitu dengan niponisasi atau meniponkan agama Islam dan budaya asli dari Indonesia tersebut. Niponisasi dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dengan slogan 3A, yang kedua dengan cara propaganda. Dengan cara propaganda ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu dengan masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan dilakukan dengan cara menyebarkan paham-paham Nippon melalui media film layar lebar, melalui radio, foto, wayang kulit, tarian, dan nyanyian. Sedangkan pada masyarakat perkotaan yaitu melalui media cetak dan media kabar sejenisnya. Pada bulan Juli 1943 sampai Mei 1945 diadakan kaderisasi oleh kolonial Jepang, yaitu kaderisasi kepada ulama dan para kiai selama 30 hari untuk menanamkan pemahaman niponisasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Jepang melakukan propaganda karena ulama dan kiai dianggap paling berpengaruh kepada masyarakat pada zaman dahulu. Hal ini kolonial Jepang berusaha atau berupaya kepada para ulama dan para kiai untuk menyebarkan paham-paham kolonial Jepang.
Tetapi para ulama dan para kiai kita terdahulu tidak mudah dibodohi oleh para kolonial Jepang. Hal ini dibuktikan dengan perlawanan yang dilakukan oleh para kiai, yaitu yang pertama adalah perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh ulama muda yaitu Tengku Abdul Jalil. Usaha Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan senjata yang sederhana, rakyat mampu memukul mundur pasukan Jepang. Kemudian yang kedua yaitu di pesantren Sukamana, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Mustafa pada tahun 1943. Beliau menolak keras dengan ajaran-ajaran atau paham-paham Jepang atau Nipponisasi, termasuk juga dengan kebudayaan Seikere atau menghormati kekaisaran Jepang dengan memberikan penghormatan kepada matahari pada pagi hari menghadap kepada arah timur. Hal ini jelas perbuatan yang musyrik dan menyimpang jauh dari agama Islam atau ajaran-ajaran agama Islam. Selain itu, beliau juga tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Nurizati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu lembaga pendidikan dan kurikulum pada masa penjajahan Jepang. Pada lembaga pendidikan, yang pertama ada madrasah, yang sering disebut dengan madrasah awaliyah. Di sana diajarkan membaca Al-Quran, ibadah, akhlak, dan juga keimanan. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah pada masa pemerintahan Jepang hanya ada satu, yaitu sekolah rakyat. Dan yang ketiga adalah pondok pesantren. Dalam pembelajarannya, pondok pesantren menerapkan metode bendungan dan sorogan yang pengajarannya menekankan pada pencapaian membaca dan memahami teks kitab. Dan yang keempat adalah perguruan tinggi. Pada masa pemerintahan Jepang, Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Muzakkar dan juga Bung Hatta. Pada kurikulum mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama adalah terhapusnya dualisme pengajaran. Pada masa penjajahan Belanda dulu menerapkan pengajaran dualisme, yaitu pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pengajaran tersebut dihapuskan dan hanya satu jenjang sekolah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan status sosial, yaitu sekolah rakyat. Yang selanjutnya adalah berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa penjajahan Jepang adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau Romusa dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Sehingga murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinisasi ketat. Dan pada zaman akhir Jepang terdapat tanda-tanda tujuan pendidikannya adalah untuk menjepangkan anak-anak Indonesia. Yang selanjutnya adalah sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Sistem pendidikannya yaitu yang pertama pendidikan dasar atau yang sering disebut dengan sekolah rakyat. Lama sekolah ini adalah selama 6 tahun dan menjadi sekolah yang pertama atau yang dasar. Yang kedua adalah pendidikan lanjutan. Terdiri dari Shotogakko atau sekolah menengah pertama. Dalam lama studinya yaitu 3 tahun. Dan Kotogakko atau sekolah menengah tinggi. Juga dengan lama studi 3 tahun. Yang ketiga adalah pendidikan kejuruan, mencakup sekolah lanjutan yang bersifat
vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran pendidikan, teknik, dan pertanian. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Metode pendidikan. Pada masa pemerintahan Jepang, metode pendidikan yang digunakan adalah yang pertama metode klasikal. Metode klasikal ini melalui kegiatan program kurikuler dan kegiatan program ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan kemampuan belajar lebih lanjut bagi peserta didik. Metode ini dilaksanakan pada pagi hari di sekolah sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan dan mengarah pada program yang menekankan pada sebuah pencapaian tujuan secara sistematis dan terjadwal. Dan yang kedua adalah metode pengajian. Metode ini diselenggarakan di pondok-pondok pesantren yang menerapkan metode bandungan dan juga sorogan. Selain menggunakan metode tersebut, ada juga metode pengajaran seperti metode kisah, metode teladan, metode nasihat, dan juga metode pembiasaan. Yang selanjutnya adalah materi pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, materi pendidikan adalah untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Materi bagi siswa yang pertama adalah para siswa seringkali ditugaskan untuk melaksanakan kerja bakti, membersihkan bengkel, dan juga asrama. Yang kedua adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pertahanan. Yang ketiga adalah menanam umbi-umbian, sayur-sayuran di pekarangan untuk persediaan makanan. Dan keempat adalah indoktrinisasi mental dan ideologi mengenai Hokkaido, yaitu rangka dalam mencapai kemakmuran di Asia Raya yang bersama Jepang. Yang kelima adalah memperbanyak latihan militer. Yang keenam, pengenalan budaya Jepang, olahraga, serta lagu-lagu Jepang. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.